Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini ada Ustaz Asrial. Beliau adalah pejuang bantuan untuk bencana alam dan beliau melakukan sudah beberapa hari. Barangkali mungkin dapat Ustaz ceritakan bagaimana Ustaz melakukan perjalanan itu. Silakan Ustaz. Terima kasih San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah San, setelah kita pulang dari Lampung Ijtima Ulama sampai di sini hari Rabu, hari Kamisnya kita langsung mengantarkan nasi kota untuk masyarakat kita yang terdampak musibah desa itu Ustaz, yang terendam banjir maupun yang kena gelodo Ustaz. Nah, kemudian hari Jumatnya kita mengantarkan bantuan ke kayu tanam Ustaz. Hari Kamis itu di mana Ustaz memberikan bantuan? Di daerah Gunung Nago, kemudian di daerah Lubuk Menturun, kemudian juga ada yang di Tunggul Hitam Ustaz yang terdampak. Kemudian hari Kamisnya kita ke Tobo Ustaz. Ke Tobo itu mengantarkan bantuan beras, ada juga gerobak, ada selengkapnya, sikapnya, sepatu botnya, cangkulnya, berasnya, kemudian ada roti dan minyak dan sebagainya. Itu Tobo itu Kota Marapak atau seperti apa? Di Pariaman Ustaz. Di Kota Pariaman ya? Di Pariaman, di kabupatennya Ustaz. Iya. Itu kan banyak yang terdampak bencana sepanjang sungai itu Ustaz. Ada juga yang rumahnya hilang kan. Iya. Oh iya, di Tobo ya. Iya, sepanjang jalan itu Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian hari Jumatnya kita mengantarkan bantuan ke kayu tanam Ustaz. Kayu tanam di daerah Andurian. Kan ada juga di sana namanya Balahayeh. Itu kita mengantarkan bantuan kompor gas, kualinya, periuknya, berasnya, ada juga piringnya, sendoknya. Kira-kira berapa banyaknya kompor gas diantar ke sana? Kurang 40 buah lah San. Untuk kayu tanam ya? Untuk kayu tanam. Ada juga ini 2 tempat, ada namanya di daerah Balaye, kemudian ada di daerah Cipinang namanya Cipinang gitu kan. Kenapa kok harus kompor yang diantar? Karena memang masyarakat di sana itu untuk masak tidak ada lagi San. Karena di bawah arus air naik, nah, makanya mereka minta kalau bisa kompor lah Pak, beri kami. Kayu kering juga nggak ada ya? Nggak ada. Nah, makanya dia minta itu San. Kompor, kemudian kuali, periuk untuk masak dan beras. Dan juga ada peralatan seperti mandi, odol, sapu dan sebagainya San. Sesuai harapan mereka ya? Sesuai dengan harapan mereka. Dan di sana kan ada juga yang rumahnya hanyut, kemudian ada juga rumah yang tertimbun, dan ada keluarganya juga yang meninggal. Kemudian ada jembatan yang putus itu Ustaz, tidak bisa akses untuk mengantarkan bantuan ke sana, terpaksa dengan tali Ustaz. Ke sana pakai katrol. Pakai katrol ya? Pakai katrol menyeberang Ustaz. Itu luar menyeberang biasa. Sungai. Masyarakat itu terjebak, dia di seberang tidak bisa menyeberang dan tidak bisa mencari makan keluar. Makanya kita antarkan dengan box ke sana, kita kirim pakai tali. Pakai sungai katrol. apa namanya Ustaz? Sungainya kurang tahu namanya, cuma jalannya putus, nggak bisa diseberangi, makanya kita pakai katrol. Nanti ada foto-fotonya saja. Alhamdulillah mereka sangat bergembira dan senang hati atas bantuan para donatur yang memberikan perhatian kepada masyarakat kita di sana Ustaz. Kemudian hari Sabtunya Ustaz, hari Minggunya kita go ke Pelambayan Ustaz. Iya. Di Pelambayan ini yang sangat menyedihkan sekali Ustaz, yang sangat menyeru. Palembayan ya. Ya, itu yang sangat merinyu hati kita, perasaan kita, yang rata-rata rumah mereka itu habis dan ada keluarga mereka yang meninggal. Itu cukup banyak loh Ustaz. Makan masih ada, kata masyarakat di sana lebih kurang 40, ada mengatakan 60 orang lagi ya yang jenazahnya yang belum ditemukan Ustaz. Karena memang keterangan di sana ada yang tangannya yang ditemukan, ada kakinya, ada yang kepalanya yang tidak ada Ustaz. Jadi terpotong-potong ya? Terpotong-potong Ustaz ya. Karena memang
dari kampung ujung kemudian kampung sampai ke kampung ke bawah itu memang lebih kurang 3 kilo 4 kiloan lah Ustaz. Mereka yang dibawa arus oleh air mungkin itu udah batu yang menghantam mereka, kayu yang menghantam mereka. Nah, itulah yang membuat tubuh-tubuh mereka itu mungkin putus-putus dan sebagainya. Jadi sungainya besar di sana enggak? Sungainya awalnya kecil, San. Hmm. Nah, awalnya kecil, tetapi menurut keterangan masyarakat di sana, di Pelambaian di daerah Silari Ayih, memang sesuai dengan namanya Silari Ayih, San. Jadi kabarnya di balik bukit Pelambaian itu ada meninjau. Jadi yang bukit itu yang pecah, yang retak, San. Yang retak sebagian yang lari ke Pelambaian, kemudian sebagian lari ke meninjau. Meninjau kan kena juga, San. Sakare Ayih. Salari Ayih. Salari Ayih. Tapi ada di sana saat yang luar biasa menjadi suatu pelajaran yang berharga. Ada anak kecil yang umur 3,5 bulan selamat selamat dia, San. Selamat ya. Selamat dia. Bahkan posisinya anak itu ditemukan di atas jerami padi ini, San. Nah, kira-kira siapa yang mengangkat mereka ke atas jerami? Kan itu kita tidak tahu, Ustaz. Itu mungkin malaikat, Ustaz. Dia selamat, Ustaz. Ibunya, ayahnya, neneknya meninggal, keluarganya meninggal, lebih kurang si 8 orang. Kecil selamat ya. Si kecil selamat. Si Iqbal tidak salah namanya. Sekarang dia tinggal sama adik neneknya, Ustaz. Adik neneknya. Kemudian ada satu lagi yang sangat menarik, Ustaz. Masjid As-Syuhada namanya di daerah sana, Ustaz. Itu ada bapak-bapak yang matanya buta karena setiap hari dia zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau isya dia baru pulang. Bapak itu selamat dia dalam masjid, Ustaz. Karena tak kala kejadian itu dia terdengar gemuruh gitu. Dia berusaha untuk menutup pintu masjid, Ustaz. Ditutup pintu masjid, kemudian dia di dalam masjid. Sehingga tak kala air itu datang, batu dan kayu-kayu itu cuma menumpuk di luar luar masjid. Iya. Masjid tidak runtuh. Masjid tidak runtuh, Ustaz. Bahkan kayu tonggak-tonggaknya itu kayu, Ustaz. Nah, tapi andaikan kayu-kayu besar itu menghantam masjid, masuk ke dalam masjid, mungkin roboh, Ustaz. Karena tonggaknya itu kayu, masih kayu lama ini, Ustaz. Iya. Sehingga air masuk ke dalam masjid, tetapi yang tumpukan-tumpukan kayu itu rata-rata yang banyak itu di luar teras. Akhirnya Jumatnya itu bapak ini ditemukan dalam kondisi selamat, bapak itu. Selamat ya. Alhamdulillah. Bapak itu buta ya. Jadi Ustaz masuk menuju Pelambaian itu dari mana tuh, Ustaz? Arah Jalan Kebersamaan kita, Ustaz. Arah Kebersamaan di dekat Bakwan kita masuk ke kanan. Masuk kanan ya. Masuk kanan ya. Arah ke apa itu namanya? Nggak, arah sebelum Kinali, Ustaz. Sebelum Kinali ya. Kinali berkanan. Iya. Itu kita masuk. Itu belok lagi kanan ya. Belok lagi kanan. Nah, itulah yang banyak. Itu udah daerah Bukit Tinggi sebetulnya, daerah Agam ya. Daerah Agam, Ustaz. Nah, itu masyarakat yang banyak meninggal di sana, Ustaz. Nah, yang menyedihkan dan banyak juga yang jalan putus itu beberapa buah, ada 2 buah tidak salah putus itu diantarkan melalui jambatan darurat kemarin dibuat oleh masyarakat kemudian dibawa dengan motor. Bahan makanan udah tidak ada waktu itu ya. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Ya. Kemudian hari Selasanya kita ke Malala, Ustaz. Malala ya. Ke Malala, kita di sana mengantarkan. Lewat mana? Lewat Cincin ke Sungai Sari, langsung ke Sungai Sari atau ke apa ini? Ke Cincin langsung ke Sungai Sari, langsung ke Malala. Oh, sebelah kanan tuh ya? Sebelah kanan. Di sana ada meninggal lebih kurang 17 orang. Kan lewat Pasar Tandike itu enggak? Iya. Yang dekat Pasar Tandike itu. Lanjut. Di situ daerah Tobo ya. Iya. Di situ ada masyarakat yang meninggal itu lebih kurang 17 orang. 17 ya? Iya, ada 3 lagi waktu itu yang belum ditemukan jenazahnya. Berarti 20? Enggak, 17 berarti yang ditemukan 16 kan? Nah, ada 3 orang lagi yang belum ditemukan. 14 lah yang udah ditemukan. Iya. Nah, itu kondisinya kita di Malala. Apa yang diantar ke sana? Ada beras, roti,
minyak, kue, kemudian juga ada pakaian kita antarkan Ustaz, di sana. Penyebab tertimbunnya itu air sungai atau apa? Itu air dari Gunung Singgalang Ustaz, dari bukit Gunung Singgalang itu yang tanah itu longsor dari atas ya. Hmm. Karena derasnya air, kemudian tanah-tanah di gunung itu turun. Itulah yang banyak menghantam rumah-rumah masyarakat. Jadi air besar, air bah lah tiba-tiba air bah tiba-tiba, yang datang dari bukit, dari bukit, gunung, ya. dari lereng Gunung Singgalang. Ya. Akhirnya sampai ke Tobo ya. Iya, itu lebih kurang ada 5 jambatan yang putus Ustaz. Jadi Ustadz sampai di mana? Kita sampai di Tobo itu kemudian mengantarkan bantuan tuh pakai motor ke seberang Ustaz. Antrian berulang masyarakat itu untuk menjemput, mengantar pakai motor Ustaz. Karena memang tidak bisa dilalui dengan mobil Ustaz. Padahal mobil jalan besar waktu itu sebetulnya ya. Tapi kan karena udah putus nggak bisa. Ya. Itulah kondisinya di Melalak waktu itu Ustaz. Kemudian alhamdulillah ada bantuan juga dari donatur kita untuk Solo Ustaz, di daerah Morpingai. Morpingai kan berbalik-balik dengan Gunung Nago nih Ustaz. Sebagian airnya ke Padang, ke Gunung Nago dan Lubuk Turun, dan sebagian ke Morpingai dan Malalo Ustaz. Oh gitu. Iya, jadi bukit ini berbalik-balik kan dengan Malalo dan Morpingai Ustaz. Jadi air itu dari puncak. Terbagi dua. Ya, berbagi dua. Sebagian ke daerah Singkara, Malalo dan Morpingai sekitarnya. Kemudian sebagian kita daerah Gunung Nago dan Lubuk Turun. Di Malalo sampai kemana air itu? Ke Malalo itu dari Bukit Patah Gigi itu turun ke bawah sampai ke Danau Singkara Ustaz. Iya. Masyarakat di sana daerah Tanjung Sawah, Malalo, Padang Lawas itu kan rata-rata 2 koto, mereka kan mengungsi ke daerah Betung Tabah namanya Ustaz. Betung Tabah tahu yang di apa ini? Iya. Yang daerah Tanah Datar itu Ustaz. Ombilin itu. Ombilin ya. Dekat Ombilin. Mereka mengungsi sekarang ke sana ya, di balik bukit itu. Iya. Terus. Sebetulnya mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita sekarang itu Ustaz. Terus sekarang masih belum mempunyai. Belum maksimal lagi Ustaz. Kemarin masih ada golodo susulan Ustaz. Golodo susulan di daerah Sungai Rumbai namanya Ustaz, dekat hotel itu Ustaz. Jadi sampai sekarang tanggal berapa ini Ustaz? Sekarang tanggal 17 Ustaz. Sampai tanggal 17 itu masyarakat masih sangat membutuhkan. Masih membutuhkan Ustaz. Kemudian di Muara Pingai sendiri seperti apa Ustaz? Muara Pingai itu kan rumahnya banyak yang dibawa golodo, kemudian lahan pertanian mereka, sawah, ladang dan sebagainya Ustaz. Iya, kan ada masjid di sana, ada masjid yang bagus kan. Iya. Sebelah kiri lah kita dari apa? Dari Malalo. Iya, dari Solo kan. Iya, kalau di Solo sebelah kanan. Sebelah kanan masjidnya. Yang tonggaknya itu banyak Ustaz. Oh iya. Jadi gimana situasi masyarakat di sana? Alhamdulillah mereka sangat berharap untuk bantuan dari kita Ustaz. Ada meninggal yang di Muara Pingai? Di Muara Pingai ada juga yang meninggal, tapi tidak begitulah banyak Ustaz. Yang banyak di mana kalau daerah Malalo dan Singkara sekitarnya ini? Tidak begitulah banyak informasinya Ustaz, tapi ada di Malalo juga ada rumah, mobil dan keluarga mereka yang terbawa arus kita. Tapi rata-rata mereka takut dan mereka mengungsi sekarang ke Betung Tabah. Iya, aman di sana ya. Kan padahal ada bukit juga sebelah kanan tuh kan. Itu kan mereka tinggalkan di kaki bukit tuh Ustaz. Iya. Karena kita kan sekolah juga dulu di Malalo, di Padang Lawe namanya Ustaz. Iya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ada donatur rencana mau antarkan bantuan juga ke Malalo insya Allah Ustaz. Masih mau ke sana lagi ya? Iya. Dan begitu juga yang sekarang yang sangat memprihatinkan sekali saudara-saudara kita yang di Aceh Temiang itu Ustaz. Itu kan cukup luar biasa memprihatinkan lah. Kalau andaikan ada donatur-donatur kita, Mudohi, kemudian juga dermawan-dermawan yang ingin menyalurkan bantuan, insya Allah kita siap untuk terjun ke lapangan, mengantarkan bantuan ke lapangan ke Aceh, karena insya Allah kita 1 hari 2 malam itu. Iya, karena kita kan ada mobil backup Ustaz, insya Allah kita infakkan ini untuk perjuangan mengantarkan bantuan ke
saudara-saudara kita yang terdampak musibah, maupun itu banjir, gorodo, maupun itu peristiwa-peristiwa yang lainnya. Yang penting mereka terbantu dan tertolong meringankan beban penderitaan mereka, Ustaz. Ya, Itu dikira, Ustaz. memang kita ingin pergi ke Aceh ini karena kita pernah beberapa kali menjadi relawan di Aceh, Ya, termasuk di Aceh Tamiang. Ada kawan-kawan kita dari dari mana namanya dulu, Ustaz? Jadi Ya, dulu kan kita mengantarkan bantuan kan Aceh PD. di PD dulu kita Di mengantarkan PD, bantuan. kemudian ada bantuan ada masalah pengungsi Oh, Rohingya ya, kan. Rohingya Jadi dulu, kita ya. berkali-kali ke sana. Termasuk dengan Pak Irfianda, mungkin Ustaz belum ikut waktu itu. Iya. Kita juga pergi ke sana. Nah, mudah-mudahan kita sampai juga ke Aceh Insya Allah, mengantarkan bantuan, Ustaz ya. Insya Allah, Ustaz. Tapi yang di daerah ini mana lagi yang perlu kita jangkau, Ustaz, sebelum apa? Ya, mungkin Malalo satu, Ustaz. Kemudian daerah Meninjau belum ada lagi, Ustaz. Meninjau ya. Iya, meninjau. Kemudian daerah pesisir juga kabarnya. Pesisir selatan ya. Ya, pesisir selatan daerah Ustaz, daerah Kampung Tanjung. Kemudian daerah Suantih. Nah, itu berulang lagi, Ustaz. Banyak juga ya. Kemarin ya. Banyak juga korban di daerah. Iya, ada juga, cuman tidak banyak gitu. Cuman yang banyak itu kan rumah. Nah, itu, Ustaz. Barangkali apa lagi, Ustaz, yang ingin Ustaz sampaikan? Itulah kita berharap kepada donatur, mudohi, dan saudara kita yang diberikan kelebihan sedikit harta. Mari kita sama-sama menginfakkan, mensedekahkan harta kita, sekalipun itu 1.000 rupiah. Bagi mereka sangat berarti. Nah, mudah-mudahan bantuan Bapak dan Ibu-ibu menyalurkan bantuan, insya Allah mereka menikmati berkah, dan bagi bapak-bapak dan ibu yang memberikan juga berkah, dan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diselamatkan dunia maupun akhirat. Semoga kelak nanti Allah masukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Ya, demikianlah saudaraku pertemuan kita dengan Ustadz Asrial. Beliau sudah sharing pergi memberikan bantuan sebagai relawan, termasuk di Aceh dan di daerah yang lain. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan itu diberi pahala di sisi Allah. Sekali lagi saudaraku, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin memberikan bantuan, insya Allah kami siap mengantarkannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu saja saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.